Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan soal matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal pada penilaian harian 3 lalu, pada bab garis dan sudut. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian bertambah pemahaman kalian bagaimana menjawab soal-soal pada bab garis dan sudut. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Perhatikan gambar di atas. Apa nama sudut yang ada pada gambar tersebut? Ingat, cara memberi nama sudut, kita harus memberi nama sesuai titik sudutnya. Nah, ini titik sudutnya berada di R. Ini adalah titik sudut. Oke. Berarti titik sudutnya di R, berarti nanti huruf R-nya itu berada harus yang di tengah. Berarti kita beri nama P, R, Q. Atau kebalikannya juga bisa Q, R, P. Ini adalah nama sudut tersebut. Kita lihat pilihannya. Mana yang PRQ? Jawabannya yang D. Itu adalah nama sudut tersebut. Selanjutnya soal yang kedua. Perhatikan gambar di atas. Tentukan berapa besar sudut BOD. BOD. Ini dia sudutnya. Berarti kita mulai dari 40 sampai antara 150 dan 140. Ini berarti tengah-tengahnya 145 dari 40 sampai 145. Itu selisihnya 145 dikurang 40 berarti 105 derajat. Jawabannya adalah yang C. 105 derajat. Itu adalah sudut BOD. Selanjutnya soal yang ketiga. Sudut yang besarnya 91 derajat termasuk jenis sudut. Ingat kalau lancip itu besar sudutnya dari 1 derajat sampai 89 derajat. Sedangkan tumpul itu besar sudutnya dari 91 derajat sampai 179 derajat. Sedangkan siku-siku itu 90 derajat, lurus itu 180 derajat. Jadi jawabannya yang sudut tumpul itu antara mulai dari 91 sampai 179. Jawabannya adalah B, sudut tumpul. Selanjutnya, sudut yang besarnya 360 derajat termasuk jenis sudut. Ini pasti bukan. Tadi sudah kita bahas soal sebelumnya, tumpul juga bukan, siku-siku juga bukan. Yang D jawabannya. Ini satu putaran atau satu lingkaran penuh itu besar sudutnya 360 derajat. Kita lanjut soal yang kelima. 150 derajat itu sama dengan titik-titik berapa putaran? Ingat, satu putaran itu 360 derajat. Sehingga kalau 150 derajat berapa putaran? Kita bagi saja 360 derajat. Lalu kita sederhanakan, coret. Ini sama dengan 15/36. Disederhanakan kembali 15 dengan 36 sama-sama kita bagi. 15 bisa dibagi 3 ya. Dibagi 3 jadi 5. Ini dibagi 3 jadi 36 dibagi 3 jadi 12. Sehingga sama dengan 5/12.
Ya, sudah ada jawabannya. 5/12. Yang C. Selanjutnya, nomor 6. Besar sudut pelurus dari sudut 85 derajat. Pelurus berarti itu harus 180 derajat. Berarti pelurusnya adalah 180 derajat dikurang 85 derajat. Sama dengan 180 dikurang 85 itu hasilnya adalah 95 derajat. D. Selanjutnya yang nomor 7. Diketahui penyiku suatu sudut besarnya sepertiga kali pelurusnya. Maka besar sudut tersebut adalah penyiku suatu sudut. Anggap sudut itu adalah X. Ya. Berarti penyikunya adalah 180. Penyiku bukan 180 ya. Penyiku 90 derajat dikurang X. Besarnya sama dengan sepertiga kali pelurusnya. Pelurusnya berarti 180 derajat dikurang X. Kita dapat sebuah persamaan linear satu variabel. Berarti untuk mendapat nilai X, agar mudah kita kalikan ini dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena ada pecahan ini. Agar hilang. Kali 3, 90 derajat kali 3, jadi 270 derajat. Min X dikali 3 jadi min 3X sama dengan 3 dikali sepertiga, berarti coret. Berarti ini tinggal 180 derajat dikurang X. Pindah ruas, mana yang pindah ruas? Ini ke kanan, yang 180 ke kiri. Oke. Langsung saja ya. 270 derajat dikurang 180 derajat sama dengan min X ditambah 3X. 270 dikurang 180 menjadi 90 derajat. Sama dengan min X ditambah 3X jadi 2X. Sehingga X sama dengan 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut tersebut adalah X tadi, 45 derajat. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 8. Perhatikan gambar di atas. Nilai X adalah, lihat, ini adalah tanda dari sudut siku-siku ya. Jadi kalau ini siku-siku berarti besar sudut keseluruhannya adalah 90 derajat. 90 derajat. Jadi bisa kita tulis 2X dikurang 5 derajat ditambah 3X plus 20 derajat sama dengan 90 derajat. Ini dengan ini dengan ini. 2X ditambah 3X jadi 5X. Min 5 ditambah 20 jadi jadi plus 15. Sama dengan 90 derajat. Sehingga 5X sama dengan 90 derajat dikurang 15 derajat. Pindah ruas dari kiri ke kanan. Jadi 5X
sama dengan 90 dikurang 15 itu 75 derajat. Jadi X sama dengan 75 derajat dibagi 5. 75 dibagi 5 itu sama dengan 15. Oke, jawabannya adalah X itu sama dengan 15. A. Yang 9, soal 9, nilai X pada gambar di atas adalah, ingat ini kalau digabung menjadi sudut lurus. Sudut ADB dengan BDA. BDB. Oh, ini bukan B, harusnya ini C kali ya. Jika digabung itu sudutnya membentuk sudut lurus atau garis lurus. Kalau garis lurus itu 180 derajat. Jadi bisa kita tulis 2X plus 5 ditambah 57 derajat. Ini 5 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga 2X 5 ditambah 57 itu jadi plus 62 sama dengan 180 derajat. Sehingga 2X sama dengan 180 derajat dikurang 62 derajat. Jadi 2X sama dengan 180 dikurang 62 itu 108. Ya, 108 derajat. Jadi X sama dengan 108 dibagi 2. Hasilnya adalah 59 derajat. 108 dibagi 2. Sorry, 108 dibagi 2. Bukan 108 ya. 118. Sorry. 180 dikurang 62. 118 dibagi 2, 59. Ya, jawabannya tetap 59 derajat. Soal yang ke-10. Ini sama dengan soal sebelumnya, kalau digabung besarnya 180 derajat. Kita diminta menentukan besar sudut ABD. ABD berarti yang ini. Oke. Kita cari dahulu X-nya. X plus 3X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. Ini ditambah 3-nya jadi X, tambah 3X, 4X, tambah 2X, 6X sama dengan 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dibagi 6. X sama dengan 30. Sehingga kalau besar sudut ABD itu X ditambah 3X sama dengan 4X. Kita masukkan X-nya 30 berarti sudut ABD sama dengan 4X sama dengan 4 dikali 30 sama dengan 120 derajat. Jawabannya adalah yang C, 120 derajat. Selanjutnya, soal yang ke-11. Pernyataan di atas yang salah. Sudut-sudut sehadap sama besarnya. Ini sudah kita pelajari di hubungan antar sudut. Kalau sudut sehadap itu besarnya sama, benar. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan. Ingat, yang sama besarnya itu sehadap dan sudut berseberangan.
Mau dalam, mau luar, besarnya sama. Ini benar. Sudut-sudut dalam sepihak sama besar. Ingat, kalau sepihak itu jumlahnya 180. Bukan sama besar. Ini salah ya. Sedangkan yang keempat, sudut-sudut luar sepihak jumlahnya 180. Ini benar. Jadi pernyataan yang salah itu yang ketiga. Jawabannya yang B. Soal yang ke-12, perhatikan gambar di samping. Pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat adalah, kita cek satu persatu, P2 ini dengan Q4. P2 dengan Q4 ini adalah luar berseberangan. Jadi jumlahnya bukan 180 tapi sama besar. Ini salah. Kemudian P1 dengan Q3. P1 ini Q3 ini juga luar berseberangan. Jadi ini salah, bukan jumlahnya 180. Selanjutnya P3 dengan Q2. P3 ini P3 Q2 ini adalah dalam sepihak. P3 dan Q2 dalam sepihak. Kalau sepihak jumlahnya 180 derajat. Ini benar ya. Kemudian kita cek juga ya yang D. P4 dan Q2. P4 dan Q2. Ini adalah dalam berseberangan. Ini salah. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya yang nomor 13, pasangan sudut yang sama besar adalah sama besar. Kita cek satu persatu, P1 dan Q2. P1, Q2. Ini P1, Q2. Ini bukan, tidak ada hubungannya ya. Ini malah jumlahnya 180 derajat karena Q2 dan P2 ini sehadap, sama besar, berarti P1 dan P2 ini pelurusnya. Ini bukan sama besar. Kita cek yang B, P3 dan Q4. P3, Q4. Ini juga bukan sama besar. Karena P3 dan Q3 ini sehadap. Ini jadi jumlahnya 180. Ini bukan sama besar. Selanjutnya yang C, P4 dan Q3. P4, sorry bukan ini. P4, Q3. Ini juga bukan sama besar. Karena P4 dengan Q3 ini sehadap sama. Berarti bisa kita tulis P4 itu sama dengan Q4. Lalu Q4 pelurus dengan Q3. Ini bukan sama besar. Kita cek yang terakhir, yang D, P2. P2 di sini dengan Q4. Nah, ingat ini adalah bentuk luar berseberangan. Luar berseberangan, jadi sudutnya sama besar. Ini dia jawabannya yang D. Ini luar berseberangan. Oke. Jawaban nomor 13 itu D. Selanjutnya yang nomor 14. Pernyataan berikut yang salah. Kita cek. Sudut A1 dan B1 disebut sudut sehadap. A1, B1. Sehadap ya. Posisinya sama. Benar.
Tadi minta mencari pernyataan yang salah. Sudut A3 dan B1. Ini dia B1. Ini dalam berseberangan. Benar. Kemudian sudut A3 dan sudut B3. A3, B3. Ini sadap. Ternyata di pilihannya itu luar sepihak. Ini salah ya, bukan luar sepihak. Jadi ini salah. Seharusnya sehadap. Sehadap. Oke. Kemudian A4 dengan B1. Ini adalah dalam sepihak. Benar. Jadi pernyataan yang salah itu yang C. Seharusnya sehadap. Itu dia jawaban soal nomor 14. Selanjutnya soal ke-15. Nilai A ditambah B pada gambar di atas. Kita mau mencari A dan B. Ini sudah pernah ya di soal latihan sebenarnya. B kita dapat karena sudut ini dan sudut B, sudut 105 derajat dan sudut 3B ini saling pelurus. Berarti 105 derajat ditambah 3B derajat itu sama dengan 180 derajat. Sehingga 3B derajat sama dengan 180 dikurang 105. 3B sama dengan 75. Jadi B sama dengan 75 dibagi 3. B sama dengan 25 derajat. Nah, sedangkan sudut 3B dengan 3A ini adalah sudut luar berseberangan. Sehingga bisa kita simpulkan itu B juga sama dengan A. Karena 3B sama dengan 3A. Oke? Karena B sama dengan A berarti A juga sama dengan 25 derajat. Jadi A plus B sama dengan 25 ditambah 25 sama dengan 50 derajat. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 16. Ini juga pernah jadi soal latihan. Jika sudut EFB 65 derajat, EFB ini 65 derajat, sudut FCD di sini ini 120 derajat, ini 65, maka besar sudut BFC. Nah, yang mau kita cari yang ini. Nah, kalau kita gambar ulang, sebenarnya sudut BFC ini BFC ini dengan sudut FCD yang ini, sudut ini, ini sama dengan sudut yang ini. Kenapa? Karena ini adalah dalam berseberangan. Jadi bisa kita tulis sudut EFC sama dengan sudut FCD. Jadi kalau sudut EFC sama dengan sudut FCD berarti sudut EFC sama dengan 120 derajat. Nah, sudut EFC ini sama dengan sudut EFD
EFB ditambah sudut BFC. Jadi 120 derajat sama dengan EFB 65 derajat ditambah sudut BFC. Sehingga sudut BFC itu sama dengan 120 dikurang 65 sama dengan 55 derajat. Itu dia, jawabannya adalah sudut BFC adalah 55 derajat. Kita lanjut soal nomor 17. Ini juga sudah pernah Bapak berikan contoh soalnya. Kita buat garis di sini, garis, sehingga kita bisa ketahui sudut yang sini 84 derajat sama dengan sudut ini. Di sini juga 84 derajat. Oke. Nah, sudut yang ini juga sama dengan sudut ini. Di sini juga 35 derajat. Sehingga besar sudut keseluruhan ini adalah 35 plus 84. 35 plus 84 sama dengan 119 derajat. Nah, kita mau mencari besar sudut X. Besar sudut X ini adalah jika kita gabung dengan sudut A, XB itu adalah 360 derajat. Berarti X derajat sama dengan 360 derajat dikurang sudut A XB. 360 derajat dikurang AXB tadi 109 derajat. Kita kurangkan 360 dikurang 119 itu 241 derajat. Benar ya? 360 dikurang 119 241 derajat. Itu dia besar sudut X. Selanjutnya soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 ini kita diminta menentukan nilai X pada gambar di atas. Kita sudah pernah latihan soal seperti ini. Ini adalah materi perbandingan garis. Berarti kita bandingkan garis, kita mau mencari X ya. X itu adalah garis AP. Berarti kita bandingkan garis AP kemudian per PB sama dengan AQ per QM. Berarti kita tulis AP per PB itu sama dengan AQ dengan per QM. AP itu adalah X yang mau kita cari per PB 3,9 sama dengan AQ itu 2 per QM itu 3. Berarti mencari X kita kalikan silang X dikali 3 sama dengan 3,9 dikali 2. Sehingga X sama dengan 3,9 kali 2 per 3. Sama dengan berapa? Kita coret saja 3,9 itu dibagi 3 bisa ya. Jadi dibagi 3 itu 1,3 atau 39 dibagi 3 ya. 13 ya, 1,3 3 dibagi 3 jadi 1. Jadi 1,3 dikali 2. Jadi hasilnya 2,6.
1,3 dikali 2. Ya, benar. C, 2,6 cm. Selanjutnya nomor 19. Jika AD sama dengan 5, ini 5, DB 7 cm, DE 4, maka panjang BC. Berarti perbandingannya, ingat aturannya AD per AB, yang pendek per yang panjang, DE per BC. Kita tulis AD per AB sama dengan DE per BC. AD berapa? AD itu 5 cm ya. Per AB, AB itu AD ditambah DB. 5 tambah 7, 12 sama dengan DE. DE 4. BC itu belum diketahui yang kita cari. Tulis saja BC ya. Jadi, mencari BC kali silang. 5 dikali BC sama dengan 4 dikali 12. BC 5BC sama dengan 4 kali 12 itu 48. Jadi BC sama dengan 48 dibagi 5. 48 dibagi 5 yang mendekati 48 itu 9. 9 kali 5 45 kurang 3 ya, 30 bagi 5 6. 9,6 cm. Jawabannya yang B, 9,6 cm. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 20. Kita diminta menentukan panjang ruas PQ. PQ yang ini dari gambar seperti trapesium. Tetap kita gunakan perbandingan garis yang sudah Bapak ajarkan dan juga sudah pernah dibahas sebagai latihan soal. Kita tarik garis dari D ke garis AB sejajar CB. Dari D kita tarik garis. Nah, perpotongan dengan PQ itu kita beri nama X. Perpotongan dengan AB diberi nama Y. Sehingga panjang XQ itu adalah 16. Begitu juga panjang YB itu juga 16. Oke. Kalau YB 16 berarti AY itu 22 dikurang 16 sama dengan 6. Nah, untuk mencari panjang PQ itu adalah panjang PX ditambah XQ. XQ sudah diketahui ya, 16. Berarti tinggal mencari panjang PX. Nah, PX di sini bisa kita cari. Kalau kita gambar ulang seperti ini ya, bagian PX. Ini ya, ini sejajar. Di sini P, di sini X, di sini A, ini Y, di sini D. DP 8 cm. Biar kelihatan berbeda di sini ya. Ini sejajar. DP itu 8 cm. PA 12 cm. Kemudian AY itu 6 cm. Nah, yang mau dicari itu adalah PX. PX itu yang ini, dari P ke X. Gunakan perbandingan ruas garis, berarti DP dari sini ke sini berbanding
DA sama dengan PX berbanding AY. Oke, DP itu 8 cm, DA itu 8 ditambah 12, 20 cm. PX itu yang mau kita cari, PX, AY itu 6 cm. Sehingga bisa kita cari kali silang 8 dikali 6 sama dengan 20 PX. Di sini saja ya, biar muat. Kali silang 8 dikali 6 sama dengan 20 dikali PX. Sehingga PX sama dengan 8 kali 6 per 20. PX berarti ini bisa dibagi 4, bagi 4. 8 bagi 4, 2. 2 dapat 2. 20 bagi 4 itu 5. Jadi benar ya? 2 kali 6. Sebentar. 2 kali 6. Ya, 2 kali 6 12. Berarti PX sama dengan 12 per 5. 12 per 5 itu sama dengan 2,4 cm. Sudah dapat, PX itu 2,4 cm. Berarti PQ sama dengan 2,4 ditambah PX-nya udah dapat ya, 2,4 ditambah X. Sorry, bentar. XQ itu XQ 16. 2,4 ditambah 16 sama dengan 18,4 cm. Oke, sudah dapat PQ adalah 18,4 cm. Itu dia pembahasan untuk nomor 20. Sampai sini pembahasan kita untuk soal-soal penilaian harian 3. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih mengerti dan dapat memahami soal-soal pada bab garis dan sudut. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.